Yang terbanyak dalam terakhir-terakhir ini justru kasus-kasus yang terkait kerugian ekonomi, khususnya tindak pidana terkait dengan pencucian uang. Investasi ilegal, itu korbannya banyak sekali. Tetapi mereka adalah korban. Ada hak-hak juga di situ. Bisa saja pelakunya masih DPO, belum tertangkap. Udah kita putuskan, diberikan perlindungan pemenuhan hak prosedural, misalnya pendampingan. Tapi ini belum ketangkep-tangkep nih yang bersangkutan ini. Ya, ini juga masalah juga kan gitu ya. Rumah aman itu ya konsepnya adalah sebuah tempat kediaman sementara untuk keamanan dan keselamatan yang bersangkutan. Rumah aman tentu punya kita. Di mana? No way, saya nggak mau ngomong itu. Kita tidak mau ambil resiko. Dan yang lebih penting adalah keamanan bagi terlindungi. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta, 26 tahun El Sinta News and Talk menemani Anda. Dan banyak sekali berita dan informasi yang terus kami sajikan, tentu yang mencerdaskan dan informasi itu dapat dipertanggungjawabkan. Tentu saja kita juga merespon apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Nah, salah satu yang sering kami lakukan adalah wawancara dengan beberapa tokoh yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang kami bahas ketika itu. Jadi kami menghadirkan langsung info A1 langsung dari sumbernya. Dan salah satu yang sering kita wawancara adalah dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Nah, kali ini kami kedatangan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban langsung ke studio podcast. Nah, saya langsung sapa beliau, Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Ahmadi SHMAP. Beliau adalah Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Saya langsung sapa beliau. Apa kabar, Jenderal? Alhamdulillah, selamat pagi. Benar nggak Pak begini ya? Wah, siap. Sehat ya, terima kasih Pak sudah hadir di studio El Sinta, di studio podcast. Kalau studio El Sinta ada di Joglo Pak. Nah, ini studio podcast kita yang memang khusus diperuntukkan untuk podcast. Nah, saya ucapkan terima kasih dulu Pak, karena di tengah kesibukan yang luar biasa padat, tadi sempat Zoom dulu. Jadi sebelum masuk ke studio podcast, beliau Zoom dulu karena masih banyak kegiatan. Setelah ini juga langsung Zoom lagi. Masih ada kegiatan, tapi saya ucapkan terima kasih. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Pak Dr. Ahmadi, Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Ahmadi SHMAP, menjabat sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak kapan Pak? Karena setahu saya periode sebelumnya juga Bapak di LPSK juga. Saat ini saya di LPSK sudah 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun. Dan ini adalah periode yang kedua. Bagi saya LPSK dengan latar belakang saya itu sangat relate sekali dengan mandat perlindungan saksi dan korban. Mengapa? Perlindungan saksi dan korban itu sangat penting diberikan dalam proses peradilan pidana. Ketika seseorang ada status hukum, apakah itu saksi atau saksi pelaku ataupun korban ataupun ahli sesuai dengan perannya, ketika masuk dalam lingkup itu bisa saja, saya katakan bisa saja netralitasnya itu bisa terganggu. Bapak mengalami itu enggak? Oh, kalau saya tidak. Enggak ya. Ada semacam dilema tidak misalnya Pak? Dilema apa yang dimaksud ini? Dalam melakukan penanganan ternyata melibatkan orang-orang yang dulu pernah dinas bersama misalnya. Tantangan itu banyak. Tantangan itu tentu banyak ya. Tantangan dalam perlindungan itu banyak ya. Tetap menjadi tetapi integritas dan mandat serta marwah perlindungan itu yang harus kita jaga. Tidak hanya di LPSK saja. Semua pihak harus kita jaga. Marwah perlindungan itu penting. Mengapa Pak? Karena setiap pemberian perlindungan itu pasti memiliki makna dan momentum yang progresif untuk kepentingan perlindungan dan mendasari pada hak saksi korban serta hak asasi manusia. Itu. Ya. Oke. Ini kan periode yang kedua. Ya. Periode pertama, apa yang paling penting dalam perjalanan karir Bapak di LPSK yang kemudian menjadi momen-momen yang tidak pernah terlupakan di periode awal?
Banyak, Pak. Pertama dari sisi korban, Pak ya. Dari sisi korban itu mengalami penderitaan yang sangat beragam, mengalami penderitaan yang panjang. Artinya apa? Korban perlu penanganan segera, Tidak hanya fungsi perlindungan atas keamanan saja, tetapi pemulihan korban itu juga menjadi perhatian penting dan serius semua pihak. Tidak hanya LPSK, fungsi pemulihan tuh banyak lembaga-lembaga yang lain, dan kita juga bekerja sama. LPSK tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaborasi dengan siapa saja, termasuk dengan Elsinta. Staf-staf kami tiap hari memonitor berita-berita mana saja yang muncul dari media apa saja. Sebab itu maka Elsinta terus media-media lainnya itu juga menjadi peran penting bagaimana untuk kepentingan, langkah-langkah LPSK, langkah proaktif dan sebagainya. Dan untuk itu di ulang tahun ini juga ya, sekali lagi saya menyampaikan selamat ulang tahun LPSK, selamat ulang tahun Elsinta ke-26 News and Talk gitu ya. Kalau dulu saya dengar saya pikir News and Top begitu ya. News and Top. Ternyata News and Talk News and Talk, iya. Dulu ya, iya, ketika iya. kita SMA itu kan udah Iya. ya, di radio sering gitu ya. Iya gitu. Oke, ini menarik Pak. Perlindungan terhadap korban, mereka mengalami trauma yang berkepanjangan. Iya. Bukan hanya luka fisik, tapi kadang luka batin. Ini yang cukup lama, sehingga butuh penanganan yang sangat serius, melibatkan banyak pihak. Banyak disiplin ilmu yang terlibat juga untuk memulihkan kondisi. Misalnya dari psikologi dan lain sebagainya. Iya, Tapi yang lazim dicermati masyarakat adalah soal keselamatan. Nah, bagaimana LPSK memberikan pelindungan terhadap saksi dan sekaligus korban ini biasanya? Kita sebut saja program perlindungan yang diberikan LPSK dalam atau proses peradilan, baik itu kepada saksi, korban, yang diatur dalam undang. Intinya bisa perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu perlindungan yang tertinggi. Bahkan fisik bisa melekat di mana saja, kapan saja, gitu ya. Bisa juga di rumah aman, fisik melekat. Ada lagi program perlindungan pemenuhan hak prosedural, PHP. Itu dalam proses peradilan. Artinya sejak adanya proses penanganan suatu perkara, bisa juga kita berikan bantuan perlindungan, pendampingan dan sebagainya. Banyak kasus itu mereka takut bersuara atau menyuarakan, takut memberikan keterangan, takut melapor, takut. Terkadang kita harus dampingi, ayo kita dorong, damping, lapor. Itu sering, gitu. Karena, itu PHP. Tapi PHP itu dalam katakanlah di tingkat penyidikan. Kemudian juga meskipun perlindungan juga kita bisa berikan sejak penyelidikan, itu bisa. Jadi kapan perlindungan bisa diberikan? Sejak penyelidikan dan tahapan proses peradilan. Bahkan pasca selesai putusan, kalau masih ada ancaman, ya, berdasarkan asesmen dan penilaian LPSK, kita harus berikan perlindungan demi keamanan dan keselamatannya. Sudah pernah ada kasus seperti itu, Pak? Banyak. Di periode kasus korupsi sekian tahun pernah kita lindungi. Pelaku, meskipun dia pelaku, tapi dia pelaku yang mengungkap, yang bekerja sama, gitu ya. Dia mesti diproses yang Justice terakhir. Collaborator tadi. Yang lain dulu, ungkap dulu yang lain, sehingga banyak rentetan yang bisa terlibat. Itulah juga antara lain pentingnya mana penting strategis saksi pelaku yang bekerja sama itu untuk mengungkap secara menyeluruh dari satu tindak pidana itu. Ya, Pak Ahmadi, tentu bukan hal yang mudah meyakinkan kepada
pelaku ataupun korban yang memiliki informasi yang sangat penting, karena biasanya yang menjadi pertimbangan adalah keselamatan, mungkin bukan dirinya yang, tetapi adalah keluarga, anggota keluarga, anak, istri dan lain sebagainya. Nah, bagaimana LPSK meyakinkan orang tersebut sehingga dia mau speak up? Dalam banyak kasus perlu proses, Pak. Dalam banyak kasus perlu proses. Ada juga yang langsung berani, ada juga perlu proses pendalaman dan penyampaian beberapa kali pertemuan baru berani. Banyak kasus seperti itu. Perlindungan yang diberikan itu sekali lagi bukan hanya keamanan saja, tetapi keberhasilan atau indikator antara lain adalah dia berani mau bicara secara benar, apa adanya sesuai fakta, untuk mengungkap, untuk menerangkan. Keberaniannya itu penting. Ketika seseorang tadinya enggan atau takut atau kagak enak gitu ya, padahal dia mengalami penderitaan, baik dia atau keluarganya, itu dampaknya luas sekali. Sehingga speak up yang Bapak maksud, dan semua pihak ya pada kesempatan ini kami menyampaikan jangan ragu mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK demi sebuah perlindungan, demi mengungkap suatu tindak pidana secara menyeluruh dan sampaikan apa adanya yang sebenar-benarnya. Itu penting sekali. Nah, kalau perlindungan terhadap anggota keluarganya bagaimana Pak dilakukan? Melalui sebuah proses assessment gitu ya. Apakah ada potensi ancaman kepada keluarganya? Apakah ada dampak yang timbul terhadap keluarganya? Dalam banyak hal yang paling banyak sering terjadi itu adalah dampak psikologis kepada keluarga. Kepada keluarga, orang tuanya, adiknya, atau saudaranya. Itu dampak psikologisnya, apalagi case-case yang saat ini begitu memprihatinkan. Saya bilang memprihatinkan. Tindak pidana kekerasan seksual. Itu dampaknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya, oke. Ada beberapa kasus ya yang memiliki klasifikasi tertentu ya Pak, tinggi ya untuk memberikan perlindungan dan lain sebagainya. Nah, saat ini bagaimana LPSK? Apakah juga tengah memberikan perlindungan kepada seseorang yang tadi memiliki tingkat ancaman tinggi melalui assessment yang sudah dilakukan? Oh iya, banyak yang kita bisa berikan perlindungan saat ini pun. Bahkan kalau kita melihat data 2025 gitu ya, 1 tahun terakhir kemarin ya. 1 tahun terakhir itu peningkatan lonjakan yang sangat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, terus meningkat. 13.000 lebih mengajukan permohonan perlindungan. 13.000 lebih. Terbanyak kasus apa Pak? Yang terbanyak dalam terakhir-terakhir ini justru kasus-kasus yang terkait kerugian ekonomi, khususnya tindak pidana terkait dengan pencucian uang. Investasi ilegal, itu korbannya banyak sekali. Tetapi mereka adalah korban. Ada hak-hak juga di situ. Ya. Hak yang saya maksud antara lain adalah hak restitusi. Hak restitusi itu korban, undang-undang mengatur korban tidak pidana berhak memperoleh restitusi. Tindak pidana itu ditetapkan oleh LPSK. Ketika penyidik menetapkan sebagai sebuah tindak pidana, masuk tindak pidana tertentu, ya LPSK memfasilitasi penilaian restitusi tadi. Ini cukup memberikan, dan kerugiannya luar biasa, sangat besar sekali. Kerugian ekonomi yang dialami oleh saudara-saudara kita karena sebuah tindak pidana. Apakah itu modus investasi ilegal dengan berbagai platform atau modus-modus lain, alasan-alasan tertentu, sehingga dia tertarik, tapi kerugiannya Masya Allah. Nah itu dalam menentukan misalnya ini diberikan perlindungan, kemudian ini tidak dan lain sebagainya, tentu kan yang tadi Bapak sampaikan melalui assessment Pak ya. Melalui assessment. Nah dalam beberapa kasus misalnya yang
memiliki kecermatan yang tinggi karena berkaitan dengan investasi dan lain sebagainya itu. Ini kan memang perlu satu tim khusus ya Pak untuk menelaah apakah memang benar terjadi kerugian karena sebuah rekayasa atau memang kerugian karena investasi yang wajar dilakukan tetapi dia merasa menjadi korban. Sebab itu LPSK harus asesmen. LPSK sekali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga memiliki kewenangan ya, untuk meminta keterangan atau informasi kepada siapa saja terkait sebuah permohonan. Apakah itu kepada penegak hukum atau pihak-pihak yang lain terkait dengan satu kasus atau yang diajukan permohonan perlindungan itu. Gitu. Yeah. Sebab itu nggak bisa kita bekerja sendiri. Iya. Bapak memiliki latar belakang sebagai seorang penegak hukum ketika masih aktif di kepolisian dan juga di LPSK. Tentu kan berbeda Pak ya, tetapi sangat relate berkaitan dengan pelindungan dan lain sebagainya. Apakah background Bapak seorang purnawirawan Polri juga sangat membantu kinerja Bapak dalam menjalankan tugas keseharian? Misalnya harus berhubungan dengan institusi Polri atau institusi yang lain misalnya dalam rangka menjalankan tugas perlindungan terhadap saksi dan korban. Iya. Dengan background saya tentu membantu memudahkan koordinasi. Bahkan tidak harus formal. Informasi awal itu kalau ada berita saja begitu ya, ada berita saja, informasi dari staf ada case menonjol di sini, kita telepon dulu. Apakah Pak Kapoldanya, apakah Pak Direkturnya, atau Pak Kapolresnya, atau penyidik-penyidiknya, begitu ya. Itu menjadi informasi yang awal yang sangat penting, sehingga ketika kita menurunkan tim, kita sudah punya bekal juga. Ini loh, Anda kesini, Anda juga akan terus mendalami ini, dan sebagainya. Itu menjadi hal yang sangat penting. Baik itu di kepolisian dan atau lembaga-lembaga lainnya. Itu juga sangat penting. Oke, jadi tidak harus menunggu, LPSK itu tidak harus menunggu laporan dari korban dulu atau permintaan dari korban, tetapi ketika ada sebuah informasi yang dirasa sangat penting dan ini menjadi perhatian masyarakat luas, maka LPSK bisa langsung jemput bola begitu? Bisa, meskipun permohonan perlindungan itu diberikan melalui tahapan-tahapan pengajuan perlindungan. Ketika LPSK datang proaktif karena itu memiliki case ini perlu segera dapat layanan, nah nanti di lapangan kita sampaikan, baru ya sudah kita isi form di situ, kemudian kita telaah, lalu kita putuskan dalam sebuah mekanisme pengambilan keputusan di LPSK. Oke. Ya. Nah Pak, biasanya kan orang ketika mendengar LPSK kemudian tugasnya dan lain sebagainya, salah satu yang memberikan perlindungan, bahkan banyak sekali upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan korban, saksi dan korban misalnya, maka orang akan teringat sebuah film Hollywood, film-film apapun berkaitan dengan tugas-tugas itu. Agak mirip-mirip gitu ya Pak. Jadi informasinya sangat berlapis, nggak susah untuk menembus, susah untuk menggali informasi keberadaan seseorang itu yang tengah dilindungi. Bahkan safe house-nya, rumah perlindungannya memang sangat aman dan tidak diketahui oleh siapapun kecuali dari LPSK sendiri misalnya. Yang memang itu pun nggak semua di LPSK tahu keberadaan itu. Seperti itu Pak, atau agak berbeda konsepnya dengan di kita? Ya, rumah aman tentu punya kita. Di mana? No way, saya nggak mau ngomong itu. Nggak boleh. Konsep rumah aman itu gimana sih Pak? Maksudnya Pak, gambarannya seperti apa sih Pak? Ya intinya rumah aman itu ya konsepnya adalah sebuah tempat kediaman sementara atau tempat yang kita tetapkan di situ sebagai sebuah rumah untuk keamanan dan keselamatan yang bersangkutan. Baik itu dalam rangka mendukung proses peradilan dan atau ya kegiatannya mereka juga harus kita perhitungkan. Memang seseorang yang diberikan perlindungan fisik di rumah aman itu dalam prakteknya juga perlu effort yang lebih.
belum tentu langsung kerasan begitu. Belum tentu, Pak. Maksudnya korban atau saksinya belum tentu kerasan. Ya? Belum tentu kerasan. Itu juga satu permasalahan sendiri. Ada cara-cara bagaimana mereka supaya bisa santai, bisa ya menikmati suasana yang rileks, begitu juga ada. Tapi cover harus terus gitu. Itu rumah aman itu tersebar atau hanya di beberapa titik saja yang dimiliki oleh LPSK? Yang jelas kita punya rumah aman di beberapa tempat. Di beberapa tempat. Ya. Oke, Di jadi berbagai bisa tempat. Ya. Ya. Pernah nggak Pak ada informasi bocor mengenai rumah aman ini sehingga mengancam nyawa saksi dan korban yang harus dilindungi oleh LPSK? Penilaian tingkat ancaman kepada yang kita lindungi itu daily, Pak. Oh. Daily, gitu ya. Setiap hari. Kalau kita sudah memutuskan si A kita berikan perlindungan fisik, melekat misalnya apalagi itu daily kita lakukan. Gitu. Kita tidak mau ambil resiko. Tidak mengambil risiko demi keamanan dan keselamatannya. Itu adalah pertaruhan mandat undang-undang, juga mandat lembaga. Dan yang lebih penting adalah keamanan bagi terlindung itu. Maka penilaian tingkat ancaman, sumber-sumber ancaman itu kita lakukan secara rutin. Dalam hal tertentu, berdasarkan penilaian kita harus mungkin nggak perlu saya sampaikan di sini ya. Yang jelas dalam hal tertentu kita mengambil langkah-langkah untuk keamanan keselamatannya dia. Gitu. Saya tidak bisa secara lebih dalam di sini. Iya betul, saya paham itu Pak. Ya. Yang jelas apapun dilakukan, meskipun pengamanan dilakukan secara berlapis begitu ya. Itu untuk mencegah kebocoran. Kalau misalnya ada indikasi, ini informasi sudah bocor misalnya, itu langsung dilakukan dipindah ke tempat lain atau itu soal teknis kami ya. Teknisnya. Itu soal teknis kami tidak sampai ke situ ya. Dan itu soal teknis di LPSK. Iya. Ada rotasi tidak Pak di tim yang melakukan pengamanan itu? Ya tentu saja. Kalau sekian tahun, sekian tahun apa dia terus kan tentu ada tim. Tim A, tim B, tim C, begitu ya. Tentu saja lah ya. Ya maaf saya agak sedikit mengarah supaya rasa penasaran masyarakat ingin tahu ya Pak. Jadi memang pertama itu yang kemudian adalah apakah tim yang ditugaskan untuk melakukan pengawalan, misalnya pengamanan itu memiliki klasifikasi khusus. Misalnya kalau ada tim khusus dengan kualifikasi tertentu misalnya yang Pak Abadi merasa oke, saya aman, saya bisa tidur nyenyak misalnya ya, saya bisa mengerjakan yang lain-lain tanpa harus kepikiran meragukan kemampuan dari tim yang ditempatkan. Ya, tim itu tidak hanya LPSK, Pak. Tidak hanya personil yang diangkat atau PNS atau P3K yang di LPSK atau pejabat di LPSK, tapi kita juga melibatkan dari kepolisian, backup juga dari kepolisian. Itu juga penting. Makanya ada beberapa penugasan personil Polri di kepolisian. Banyak. Dalam hal tertentu, ketika eskalasi meningkat, gitu ya, berdasarkan asesmen dan penilaian kita atau masukan dari berbagai pihak, ya perlu penebalan. Dan itu sering kita lakukan. Bagaimana caranya? Kita udah MOU dengan kementerian lembaga, mereka akan pasti full support karena misinya sama. Oke. Nah sekarang yang menjadi perhatian masyarakat luas kan soal kejahatan lingkungan, tadi juga sempat disinggung ya Pak ya. Banyak sekali yang meminta perlindungan kepada LPSK. Nah dalam konteks kejahatan lingkungan yang dampaknya sangat besar seperti sekarang itu, apakah LPSK juga sudah mendapatkan permohonan untuk perlindungan saksi dan korban berkaitan dengan informasi yang dimiliki?
perkara-perkara terkait dengan lingkungan, ya ada Pak. Ada beberapa permohonan itu ada. Case yang terakhir minggu lalu juga ada datang ke LPSK. Apa itu yang minggu lalu? Itu yang terbaru berarti Pak? Ya, case yang terakhir di daerah Jawa Tengah, saya tidak menyebutkan ya gitu ya. Di daerah Jawa Tengah datang bagian selatan gitu. Ya pokoknya ada gitu. Bapak kan Jawa Tengah juga ya. Tapi saya tidak menyebutkan. Kemudian? Gitu. Ya kita dalami. Ada informasi demikian, bahkan datang, ada juga bahkan menjadi perhatian juga, ya, menjadi perhatian, bahkan kita juga sudah asesmen, ya kita masih dalam melakukan pendalaman ini untuk kita asesmen secara mendalam, baru nanti kita akan putuskan lebih lanjut. Iya, itu warga atau aparatur sipil negara atau pejabat atau apa Pak? Kalau yang datang kemarin warga. Warga ya? Ya, warga. Tapi dia tahu persis dan dia merasakan betul yang terjadi di sana gitu. Ya, gitu. Case-case yang lain banyak lah. Di daerah berbagai daerah gitu ya. Tidak hanya itu. Ya, kita tidak mendalami lagi Pak karena masuknya sudah ke teknis ya Pak. Ya, nah ini kan jadi tantangan Pak untuk LPSK ya. Tapi biasanya Pak tantangan yang paling menonjol yang kerap dialami oleh LPSK dalam rangka melakukan pelindungan saksi dan korban Pak. Apa Pak biasanya Pak yang muncul Pak? Yang pertama begini, tantangan yang paling menonjol itu dari sisi proses pengajuan permohonan. Permohonan itu kan ada syarat, formil, material. Ya, ini menjadi bagian informasi yang perlu juga kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berharga ini. Banyak pihak atau pemohon mengajukan ke LPSK selembar surat informatif begitu ya. Padahal sebenarnya ada syarat-syarat gitu. Ada syarat-syarat permohonan pelindungan baik formil maupun material. Formil itu ya kronologisnya, termasuk identitasnya dan segala macam begitu ya. Itu ya mesti dilengkapi secara cepat sehingga kita juga cepat melakukan penelahan. Kalau itu nggak cepat nanti bolak-balik. Karena kita LPSK juga punya target waktu. Dan target waktu akhirnya harus diberitahukan, oh belum bisa, silakan mengajukan kembali. Ini kan menjadi inefisiensi begitu ya, dari sisi waktu, proses dan sebagainya. Sehingga itu menjadi penting informasi itu. Jadi syarat-syarat permohonan pelindungan itu menjadi hal yang sangat. Itu tantangan satu. Kemudian yang kedua adalah dalam proses peradilan. Peradilan itu kan bisa saja pelakunya masih DPO, belum tertangkap. Udah kita putuskan, diberikan pelindungan pemenuhan hak prosedural, misalnya pendampingan. Tapi ini belum ketangkep-tangkep nih yang bersangkutan ini. Ya, ini juga masalah juga kan gitu ya. Sehingga waktunya menjadi lama. Gitu ya. Tapi LPSK kan juga berkoordinasi dengan penyidik. Betul. Ya, berkoordinasi penyidik untuk segera bagaimana proses tindak lanjut penanganan perkara ini. Itu juga kita koordinasikan. Itu. Semakin lama ya tentu waktu, kos. Kalau kos mungkin bisalah kita ajukan kepada negara lah ya. Nggak ada masalah kan gitu ya. Tetapi keadilan atau kepastian hukum daripada tujuan hukum, apakah itu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ini yang paling penting, Pak. Kapan itu kan? Kan keadilan itu selain 3 hal itu yang paling penting juga adalah pemulihan, pemanfaatannya. Keadilan yang bisa dirasakan. Itu penting, Pak. Termasuk soal barang restitusi dan lain sebagainya. Rekomendasi juga dari LPSK itu kan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi korban, Pak. Iya. Itu juga dilakukan. Iya. Kan tadi saya sampaikan restitusi itu adalah hak korban. Hak korban tiap pidana. Mekanisme restitusi LPSK menilai, menghitung, diajukan
lewat mekanisme yang ada. Nanti hakim akan memutuskan seperti apa putusannya dan ditindaklanjuti. Eksekutorialnya ada di kejaksaan tentu ya, sebuah mekanismenya. Tapi dalam case-case tertentu juga barang bukti, putusan pengadilan tertentu juga menyampaikan barang bukti yang terjadi dalam tuntutan A, B, C, D, E, F itu dikembalikan kepada para korban melalui LPSK. Betul. Ini tambahan. Ada juga putusan seperti itu, tapi itu putusan pengadilan harus kita hargai dan harus kita lakukan. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan tugas dan fungsi LPSK tadi dan banyak cara yang dilakukan LPSK, strategi yang dilakukan LPSK, kerjasama yang dilakukan LPSK dalam rangka melindungi saksi dan korban. Apa pesan Bapak kepada masyarakat? Pesan-pesan kepada Bapak Ibu yang pendengar Sinta dan masyarakat ya, untuk kepentingan perlindungan saksi dan korban ya. Yang pertama, jangan ragu mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Ini adalah untuk mendukung proses peradilan dan untuk keadilan, kepastian hukum dan sebagainya. Meningkatnya permohonan itu menjadi sebuah indikator juga baik, tetapi juga di sisi lain dengan meningkatnya itu tentu perlu langkah-langkah lebih lanjut, kecepatan, nah, koordinasi kerjasama baik dari semua pihak, semua pihak termasuk pemohon itu juga menjadi hal yang penting. Dan sekarang kan udah ada era teknologi informasi ya. Sebab itu LPSK juga ada sebuah sistem yang kita siapkan, Simpusaka, yang sudah kita launch dan kita manfaatkan. Publik bisa mengisi itu. Ada juga lewat WhatsApp gitu ya, permohonan lewat WhatsApp itu juga bisa. 0857 gitu ya, 7001 0048 gitu. Itu juga bisa gitu ya. Ya itu bisa dimanfaatkan. Itu bisa dimanfaatkan sehingga nanti akan cepat direspon komunikasi itu. Baik. Pak Ahmadi, terima kasih karena ini informasi yang sangat penting sekali untuk masyarakat. Mudah-mudahan dengan wawancara ini juga bisa meningkatkan kontribusi masyarakat juga dalam mendukung tugas-tugas dari LPSK. Nah, berkaitan dengan sinergi yang sering kita lakukan bahkan sampai saat ini, ini dalam rangka ulang tahun El Sinta News and Talk yang bukan News and Talk ya Pak. El Sinta News and Talk yang ke-26 dengan mengusung tema El Sinta for Indonesia. Apa harapan Bapak untuk kami? Sesuai dengan fungsi pers termasuk El Sinta ya. Itu kan, tolong dibetulkan kalau salah ya, Bapak yang lebih tahu ya, to inform, to educate, to social control, gitu ya. Dan tentu ada hal-hal yang terkait dengan informatif lainnya gitu ya. Sehingga peran dari PS termasuk El Sinta yang sedang hari ini ulang tahun, El Sinta News and Talk gitu ya, itu memiliki mana dan peran yang sangat penting dalam itu tadi mengedukasi, mensosialisasi, menginformasi gitu ya, dan social control itu juga sangat penting kan. Dan ini suatu pekerjaan dan sebuah marwah yang sangat bernilai tinggi untuk Indonesia ke depan. Luar biasa Pak. Terima kasih. Dan sesuai kalau kita melihat Undang-Undang 45 ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan luar biasa. Betul. Itu sangat relate dengan tugas-tugas Baik. PS dan atau El Sinta. Jadi El Sinta for Indonesia sangat relevan ya Pak dengan fungsi yang kita lakukan selama ini. Baik, Pak Ahmadi, terima kasih sudah bersama kami, sudah hadir di studio podcast dalam rangka hari ulang tahun ke-26 El Sinta News and Talk. Semoga sinergi yang kita lakukan terus semakin erat dan semakin banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Sehat Assalamualaikum selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara yang sudah kami lakukan bersama Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Brigjen Pol Purnawirawan, Dr. Ahmadi. Saya Suwiryo, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.